sallallahu alaihi wa alihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang di luar masuk rip sini, ini masih kosong, rip sini, geser terus mulai sini terus biar bisa masuk. Dari di depan itu masuk kayak lagi masuk. Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa pakai celana juga. Jangan pakai legging. Wa ila hadrati sayyidina Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabil kiram syai'u lillahi ila umul fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa bil fathi ya fattah anjil taqarrumana, wa bil ilmi nawwir ya alim kukulana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alni khairan mimma yadhunnun wa la tu'akhidni mimma yaqulun waghfir li ma la ya'lamun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-diyafatu salasatu ayyamin. Menjamu tamu itu 3 hari. Wa jaizatahu, dan yang melewatinya yaumun wa lailatun, itu sehari semalam. Makanya kalau kita namu udah 3 hari kudu tahu diri. Iya, kudu tahu diri. Sebab batasannya 3 hari. Mau ditambahin sehari semalam. Kadang-kadang kita suka kegeeran. Ayah, anggap aja rumah sendiri. Bener kan, rumah sendiri. Bahasa itu bahasa basi. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa orang yang adalah ia itu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia muliakan tamu. Bahasa hadis ini dalam banget. Kalau kita pengen tahu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, itu tandanya dia muliain tamu. Kenapa dia muliain tamu? Dia yakin dan percaya Allah nggak pernah ingkar janji. Dia yakin dan percaya dengan pahala yang dijanjikan oleh Allah nanti di akhirat. Segitu gede pahala orang yang memuliakan tamu.
Masya Allah. Iya. Kadang kita itu ya, kalau ke kampung tuh kita namu ke rumah orang, apalagi orang dekat kita, orang kenalan kita, itu kagak boleh pulang kalau belum makan. Nggak tahu kalau di daerah yang lain, Mas. Itu nggak boleh Pak. Masya Allah. Iya. Karena apa? Tahu fadilahnya tamu, keutamaan tamu. Teringat kisah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah ada sahabat dikeluhkan oleh istrinya. Kenapa? Ngeluh kalau ada tamu. Teman-teman suaminya tuh datang ke rumahnya, ngopi. Ngopi, bikin kopi. Bikin kopi. Jadi setiap kali kedatangan tamu suka ngeluh. Kenapa? Dia capek bikinin kopi. Dia capek nyuci piring bekas kopi, nyuci gelas bekas kopi. Masya Allah. Akhirnya sahabat ini bertanya, datang kepada Rasul, "Ya Rasulullah, istriku begitu mengeluhkan kalau ada datang sahabat-sahabatku bertamu ke rumahku, berkunjung ke rumahku. Begitu ia mengeluhkan setiap kali datang sahabat-sahabatku." Kata Rasul, "Besok aneh mau ke rumah ente. Nanti nggak lama aneh di rumah ente, aneh pulang. Coba ente intip dari belakang apa yang ada di belakang aneh." Rasul udah tahu. Rasulullah tuh dibuka, kasab dibuka. Besok kan bener. Nah ini sahabat kasih tahu istri, besok Rasul mau datang ke sini. Iya. Wah, girang banget. Datang Rasul, singkat kata singkat cerita, tidak lama Rasulullah di rumah sahabat tersebut langsung pamit. Pulang, keluar rumah. Ini sahabat ingat pesan Rasul, nanti lihat di belakang saya ada apa. Ngintip ini sahabat sama bininya. Ternyata di belakang Rasul ngikutin dulu. Ada ular, ada kalajengking, ada kelabang. Besokannya Rasulullah tanya, "Kemarin ente lihat apa di belakang aneh?" "Saya lihat ada ular, ada kalajengking, ada kelabang." Itu adalah simbol bala bencana. Ketika masuk tamu dan keluar dia dari rumah itu, maka bala-bala itu ikut keluar dari rumahnya. Sesuatu yang pahit dia rasain itu keluar. Bahkan di lain keterangan, tamu datang bawa rezekinya, pulang bawa dosa yang punya rumah. Ente namun di rumahnya Haji Tami, ente pulang tuh bawa dosa-dosanya ini yang punya tuan rumah. Kayak gitu. Ada hadisnya. Itulah makanya orang Arab itu paling suka menjamu tamu. Jadi begitu. Kalau ada urusan menjamu tamu tuh, bahkan udah menjadi kebiasaan di sana. Berlomba-lomba memuaskan tamu. Walaupun yang namu orangnya beda juga Ustaz. Iya. Wah, dia Iya. Repotin lah. tidak dan tersurat ini. Ukurannya 3 hari. Jangan di dalamnya. Tamu tuh. Wah, Ha, jadi buka dia. iya. Ini tiap hari mah tiap malam. Ya, dia pakai rapi. Kan tiap malam. Emang siapa sih Ustaz jadi yang mesen apa ya? Jadi Masya Allah. Nah ini dia ukuran itu.
Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyaskut. Siapa orang yang adalah ia ini beriman kepada Allah, ukuran iman, wal yaumil akhir, beriman dengan adanya hari akhir, falyakul khairan, hendaklah kau ucapkan yang baik-baik, jangan yang kagak baik. Kalau nggak bisa ngucap yang baik, auliyaskut, diam. Omongan kita nih kira-kira bikin sakit hati orang apa kagak? Ya, kayak gitu. Maka kalau ngeri kalau begini, kalau kita nggak bisa ngucap yang baik-baik, lebih baik di daripada orang digoblok-goblok. Ngeri itu. Mikir ke situ, iya, hati-hati dalam berucap. Kenapa? Ukurannya iman kepada Allah. Ya, kalau kita ngucap dengan satu kebaikan, Allah catat jadi pahala. Dikirim malaikat, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Tidaklah berucap seseorang akan satu ucapan kecuali di dekat dia ada malaikat raqib, malaikat atid. Nyatet kebaikan, nyatet keburukan. Itu kira-kira kita ngucap ini kebaikan apa keburukan? Kalau kebaikan kita ngucapin ke orang, besok kita itu yuk silaturahim ke rumah teman kita, ajakan kebaikan tuh dapat pahala. Keburukan ya udah bisa dirasain, apa yang menyakitkan hati orang bisa jadi keburukan dan bisa jadi dosa itu. Karena apa? Dalam berucap ada dosa yang disengaja, ada dosa yang kagak disengaja. Dosa yang disengaja tadi kita menghina orang, dosa disengaja tuh. Ada dosa yang kagak disengaja. Kita niat bercanda nih, ya. Ternyata orang yang lagi diajak bercanda itu hatinya lagi sedih, hatinya lagi merasakan keperihan hidup. Nah, ini digambarkan seperti orang yang udah lama gak ketemu temennya. Pas ketemu main teblang aja dari belakang. Nggak tahu dia ini temen di belakang punya bisul. Kira-kira sakit gitu di teblang. Bisul lagi sedang ngangkut tanah, ya kan? Berasa banget itu lagi ngangkut tanah. Geleseran itu tuh, masya Allah. Coba. Padahal kita niat bercanda, nggak niat nyakitin dia, tapi dia sakit nggak? Ditemblang bisulnya. Aduh, dosa yang kagak disengaja. Hati-hati. Kadang-kadang kita suka ngecengin orang, orang yang dicengin lagi baper lagi. Aduh, makanya jangan lupa. Kalau ada kesempatan sholat sunat tasbih, sholat. Biar dosa yang tidak disengaja itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa dulu, dosa sekarang, dosa gede, dosa kecil, dosa yang disadari dan tidak disadari, dosa yang disengaja, dosa yang tidak disengaja. Habis itu kata Nabi kepada Ibnu Abbas, kalau pengen dosa-dosa kita diampuni, dulu, sekarang, kecil, gede, ingat kagak ingat, disengaja nggak disengaja, maka sholat 4 rakaat 2 kali salam, tiap rakaat 75 kali kita membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallah. 75 kali 4 berapa? 300. Jadi
Kalau seandainya kita beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, satu al-yakul khair, ucapin yang baik-baik, al-yasud atau diem. Sebab berapa banyak ucapan kita yang gak kekontrol, akhirnya malah membatalkan pahala kita. Kita kan udah nolongin orang nih, udah nolongin orang, satu saat kita minta tolong dia gak mau. Kalau luar ucapan, lu nggak ingat dulu waktu bini lu pengen ngelahirin, lu minta tolong ke gua, nyesel gua nolongin anjing. Tuh kayak begitu, batal pahala kita tuh. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Hei orang-orang yang beriman, jangan kau batalkan pahala sedekahmu, kebaikanmu bil manni. Manni itu artinya mengungkit-ungkit kebaikan. Gak boleh. Itu bisa jadi batal pahala. Wal adha, dan menyakiti, jadi batal pahala kita tuh. Ya, jadi kalau nggak bisa bicara yang baik-baik, lebih baik diam. Jadi diamnya itu emas. Rawahul Bukhari wa Muslim, meriwayatkan akan itu hadis oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ad-dhaifu, tamu itu ya'ti birizkihi, datang dengan membawa rezekinya. Ya. Ini rezeki ini, rezeki ini. Nah, ini rezeki. Ya, yang antum minum tuh, kalau diminum rezeki. Kalau tumpah bukan rezeki. Ya. Apa yang bermanfaat buat kita namanya rezeki. Datang nih mau rezekinya tuh. Wa yarta'ilu bidunubil qaumi, dan dia pulang berangkat dengan membawa dosa satu kaum. Siapa kaum itu? Kaum yang didatengin, tuan rumah itu. Wa yarta'ilu bidunubil qaumi, dia pulang dengan membawa dosa-dosa itu kaum. Yumahisu an umdunubahum, yang mana membersihkan anhum dari mereka, dari itu kaum, dunubahum, akan dosa-dosa mereka. Masya Allah. Kadang-kadang isi suka di kita itu, Assalamualaikum, Assalamualaikum, ya agak lain dah. Pinjam duit agak layak utang. Iya, lupa konon katanya itu wajah-wajah tukang pinjam duit udah ketahuan. Ya Allah, jangan begitu, jangan susun ke orang. Boleh jadi dia mau bawain duit. Ya, jangan berburuk sangka dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari dalam nyuruh anak nih, sama bilang, tawan tuh suaranya itu Pak RT mau minta sumbangan. Bukain itu, dibukain. Ayah mana? Barusan kata ayah bilang, ayah nggak ada. Itu pesan ayah begitu barusan. Ya malah lagi ngumpet di kolong kasur. Ya, anak kecil polos. Iya, anak kecil polos. Nah, kudu hati-hati. Anak kecil itu kudu hati-hati. Karena ukuran masih TK kan, otaknya masih istilah kata otak emas itu. Pinter. Tanya sama gurunya, adek coba doa mau makan tahu nggak? Tahu bu guru. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar.
Pinter adek. Kalau doa mau bobo gimana? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Oh. Kalau mau bobo di kasur, Allahumma jadibni syaiton. Kok tahu? Kan disimpan itu di atas ranjang bacaan. Aduh, ya Allah. Tadi badannya menjahit. Tuba liman bata hajan. Beruntung bagi orang yang melek di waktu malam begadang. Hajan. Hajan itu pergi haji, dapat pahala pergi haji. Wasbaha ghazian, dan di waktu pagi dia itu berperang di jalan Allah. Siapa ini orang yang malam hari dapat pahala haji? Ya, rajulun, seorang laki-laki, masturun, yang tertutup. Artinya dia kagak buka mulut kalau dia lagi susah. Cerita susah cukup itu konsumsi pribadi, bukan buat konsumsi umum. Tapi kalau urusan dapat nikmat, disunnahkan menceritakan nikmat. Fa amma bi ni'mati rabbika hadis. Ceritain kalau kita dapat nikmat. Ya, itu para sidin habis dapat gusuran 5M. Nah, cerita alhamdulillah. Saudara-saudara, saya undang ke sini karena alhamdulillah saya dapat rezeki. Zu'iyalin, satu tertutup, dua zu'iyalin. Zu'iyalin itu yang punya keluarga, udah nikah, berarti yang belum nikah nggak termasuk ya. Udah nikah nih. Muta'afifun, yang terpelihara dari meminta-minta. Tuh, kayak dinamain anak kejaya Afifah, supaya jadi orang kaya nggak pernah minta. Terpelihara dari sifat-sifat yang jelek. Itu makanya ya Allah, Rabbi, kita sedih kalau kita lihat anak muda masih seger buger udah minta-minta. Iya. Pokoknya buat diri kita tanemin ke anak-anak kita. Tangan di atas jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Memberi lebih baik daripada meminta. Tapi kalau ada orang datang ke rumah kita minta-minta, dalam hati kita ngucap alhamdulillah, bukan kita yang minta, tapi kita yang ngasih. Itu. Tapi alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Itu. Makanya kenapa banyak riwayat hadis menerangkan agar supaya kita terhindar daripada minta-minta. Di antaranya siapa orang yang baca surah Al-Waqiah di waktu malam, maka seumur hidup dia nggak bakal ngerasain kepakiran. Tuh. Aduh ya Allah, banyak hajat kita, banyak pokoknya keperluan kita. Makanya minta sama Allah dibukain pintu rezeki dengan keberkahan kita membaca surah Al-Waqiah. Idza waqa'atil waqiah. Makanya saya berusaha nyempetin dah. Sebelum mulai ngaji tadi belum sempat baca Al-Waqiah, baca Yasin, silakan pantau, silakan. Ternyata panggilannya kalau dia lagi miskin, Allah bikin jadi cukup. Kalau dia lagi sakit, Allah bikin dia sehat. Kalau suka baca surah Yasin, banyak banget. Ya. Banyak istighfar, termasuk kalau kita sering mendawamkan istighfar gitu, Allah buka pintu rezeki kita. Sebab boleh jadi seretnya kita punya rezeki karena dosa-dosa kita.
Itu. Siapa sih yang kita yang nggak punya dosa, ya kan? Maka sebaik-baik pendosa adalah orang yang kembali ke jalan Allah. Kalau engkau tak bisa berlomba dengan orang-orang soleh dengan kebaikannya, maka berlombalah dengan para pendosa dengan tobat nasuhani. Begitu. Qani'un bil yasiri. Nah, tadi muta'affifun. Jadi ini adalah orang yang malam hari dapat pahala haji, pagi hari dapat pahala orang yang jihad fisabilillah di jalan Allah. Seorang laki-laki yang tertutup, yang punya keluarga, yang afifah, tidak mau meminta, memelihara kehormatannya. Jatuh itu. Kita mampu tapi kita minta-minta. Ada waktu itu di Sulawesi, kalau nggak salah, atau di Kalimantan, tukang minta-minta, rumahnya tingkat 2, mobilnya 2, AP-nya keluaran terbaru. Iya. Ya Allah, jatuh banget. Di hadapan manusia kayak yang kaya, tapi sebenarnya hina. Ambe dulu pernah di depan saya kalau nggak salah tuh, dulu waktu Bang Tommy masih punya counter HP, ya, tahu Tommy ini, Tommy Nyembat ya. Itu begitu datang tukang minta-minta, kirain mau minta-minta, ngelihat ada HP dia tawar. Itu harganya berapa ya? 500. Oh iya. Tunggu dulu ya, saya mau keliling dulu. Keliling, masih kurang duitnya. Ya Allah, ya Rabb. Dibolehkan minta itu kalau dalam keadaan darurat. Darurat, ya, silakan. Cuman jangan sampai jatuh ke makom itu. Usahain, anak-anak Darut Taubah, habis maghrib atau habis isya atau habis asar, baca dah surah Al-Waqiah. Ya, yang pada bisa baca. Supaya apa? Dihindarkan kita jatuh makom kita, jatuh derajat kita jadi tukang minta-minta. Tuh. Kebuka nanti tuh pintu rezeki itu, sama Allah dibukain. Qani'un bil yasiri, yang merasa cukup dengan yang sedikit, minat dunia, daripada dunia. Iya. Biar kata duit gak seberapa tapi merasa cukup, alhamdulillah segini juga. Udah bisa menegakkan punggung, udah bisa nyehatin badan kita, dipakai buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang mahal, qanaah. Qani'un bil yasir, merasa cukup dengan yang sedikit. Nah ini bahaya kalau kita nggak punya sifat kayak begini. Berapa banyak rumah tangga yang hancur gara-gara orang yang ada di rumah tangga itu, orang yang ada di keluarga tersebut nggak qanaah. Dikasih duit belanja 50.000, cukup apa nih? Ya Allah, ya Rabbi. Akhirnya ribut tiap hari. Gua nyesel kawin malu. Segini dikasih duit belanja, sementara semua udah pada naik, telur naik, bawang naik, cabai naik. Menkolor doang yang turun. Ya Allah. Harganya turun. Iya, apa naik, ya Allah, ya Rabbi. Kalau kita qanaah, ridho bikismatillah, insya Allah dicukupin sama Allah. Contohnya gini logikanya, kita ngeliwat nih, ngeliwat ukuran misalnya berdua, datang teman kita bertiga, cukup. Ukuran buat bertiga, datang lagi teman kita, jadi 4 orang, cukup. Itu keberkahan yang Allah kasih itu kayak begitu. Kadang-kadang kita nggak ngitungnya itu dalam jumlah rupiah. Padahal tidak sedikit orang yang makannya mungkin timbang sama nasi, sama garam, sama tempe doang. Kenyang tuh.
Makanya kalau kita pengen tahu resep masakan apa makanan, syarat supaya kita merasakan nikmatnya makan mesti lapar. Nabi bilang begitu, jangan kamu makan kecuali udah lapar, jangan kamu tidur kecuali udah ngantuk. Gitu. Kenapa? Nikmat bukan main, nikmat tidak teringat kalau kita makan dalam keadaan lapar. Biar kata timbang pun cuma nasi doang sama garam, tapi kalau judulnya lapar, habis gak? Enak gak? Enak. Maka tandanya orang lapar begitu. Biar kata disajiin timbang cuma nasi sama garam doang, dimakan gak? Dimakan. Tandanya lapar. Gitu. Dan itu lauk paling nikmat. Lauk paling nikmat itu lapar. Iya, orang tua kita dulu apa ya, nasi gak punya lauk, nyongkel ketemu terasi digarang di kompor ya. Alamin ya makan terasi ini. Alamin makan terasi sama nasi doang itu. Iya. Kalau kagak ada minyak apa namanya? Jelantah, bukan galendo. Yang manis tuh. Yang suka ada di atas ketan itu. Wah, enak banget tuh. Iya, orang tua gitu dulu gitu. Lauk kagak macem-macem. Tahu doang, tahu dihancurin. Dihancurin tahu, suapin gitu. Pakai kecap dah. Wah, udah nikmat banget. Orang qanaah itu orang yang pandai bersyukur. Dan paling bahagia ukuran manusia hidup berumah tangga kalau dia pandai bersyukur. Janji Allah kalau kita bersyukur, tanda di lisan mengucap alhamdulillah, hati mengaku ini nikmat dari Allah, badan bergerak tambah dekat ke Allah, itu tandanya orang bersyukur tuh. La in syakartum la azidannakum tuh. Dikasih nikmat sama Allah, rezeki, taruh dah kalau yang tukang kerja dikasih rezeki sebulan gaji 2 juta, syukurin alhamdulillah ya Allah. Nanti lihat bagaimana Allah rubah kita, Allah tambah dari segi bilangan, segi jumlah, juga segi keberkahan yang Allah kasih. Kenapa? Allah suka sama orang kayak gini, yang bersyukur atas nikmat dari Allah. Dia terima dengan 2 tangan terbuka. Terima kasih ya Allah. Di tengah orang pada nyari kerjaan susah, alhamdulillah saya bisa punya kerjaan. Biar timbang cuma 2 juta doang sebulan, tapi terima kasih ya Allah, mudah-mudahan manfaat berkah. Allah lihat kayak begitu, habis dapat gaji, langsung ngajinya rajin, sholatnya rajin, tolongin orang rajin. Oh, ini namanya orang bersyukur. Lihat besok, la azidannakum, pasti aku akan tambah-tambah kepada kamu sekalian. Setiap berkah itu tambah, tapi tidak setiap tambah berkah. Sekali lagi, setiap berkah itu tambah, tapi tidak setiap tambah itu berkah. Setiap berkah itu tambah. Ada orang ya tambah dekat ke Allah. Cerita tambah emang tambah. Dikasih rezeki, syukur, dia jadi tambah dekat ke Allah. Tambah dekat ke Allah nih, tambah dekat dalam segi ibadahnya, tambah dekat ke Allah. Tapi tidak setiap tambah itu berkah. Tidak ada orang tambah hartanya, tambah pangkat dan jabatannya, tapi bukan tambah dekat ke Allah nih, tambah jauh. Jadi qanaah tuh, qani'um bil yasir, merasa cukup dengan yang sedikit.
Ya pernah ada orang ngadu tuh, "Ustaz, gimana ini, saya bingung." Kenapa emang? Ada saya punya teman ketemu, dikasih duit 5.000. Dia ngomong begini, "Lu ngasih duit gua 5.000. Kalau lu mau ngasih yang banyak, jangan 5.000." Ya Allah, gitu. Kalau udah bahasa kayak begitu, kira-kira besok atau kapanpun mau ngasih lagi nggak? Gue tobatin. Udah dikasih songong gitu ya. Kalau mau ngasih yang banyak, astagfirullahaladzim. Nah, orang ngaji kudu beda. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apa sama orang yang ngaji sama yang kagak ngaji? Ya beda lah. Itu. Terima kasih Allah. Nah itu ya, dalam kehidupan kita, kalau kita misalnya kerja sama seseorang dikasih gitu, terima, alhamdulillah. Nanti orang lihat tuh, oh ini orang pandai bersyukur nih. Ya, tahun depan saya naikin gajinya. Masya Allah. Terus syukuri aja. Nah kalau dia kagak syukurin, ngeluh terus bawaannya, nggak bakal betah kerja. Justru orang terus bisa naik menjadi orang-orang hebat ya by step. Dia sabar, dia syukur dengan apa yang Allah kasih. Akhirnya apa? Akhirnya dia dapat rezeki yang berlimpah. Dari syukur itu. Nah, kalau dia kagak bersyukur, akhirnya dia pindah lagi ke tempat yang lain. Ada aja gaji lebih gede. Ternyata ngomong-ngomong lagi teman-temannya, tempat gua dong gede. Pindah lagi, nggak ada rasa syukurnya. Ya Allah. Ini orang qaniun merasa cukup dengan yang sedikit minat dunia daripada dunia. Yadkhulu alaihim dahikan, dia masuk alaihim itu ke keluarganya. Dahikan dengan tersenyum. Ya. Dahik itu bisa tertawa, artinya yaitu dengan membawa kebahagiaan. Wa yahruju min dahikan, dan keluar dari keluarganya dalam keadaan tersenyum pula, asik. Kesusahannya tidak dia umbar, tapi datang ke rumah keluarganya, ke rumah dia sendiri. Ayah, aduh, senyum biasa sama bini, mama. Ya Allah, indah banget. Walaupun dia nggak megang duit banyak, tapi dia masih bisa tersenyum kepada keluarganya. Subhanallah, ini rezeki yang paling hebat, ya, paling mahal gitu. Itu Allah kasih kebahagiaan di hati ini. Fawalladzi nafsi biyadi, maka demi zat yang diriku berada dalam genggamannya, kata Rasul, inna umul hajunal ghazuna bisabilillahi azza wa jalla. Ini orang-orang yang pergi haji, ini juga orang-orang yang berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Capek ya, pagi-pagi usaha, ya dapat sewa dari sini ke Kebayoran 5.000 10.000 biasanya, 10.000. Ya Allah, balik dulu ke rumah ngasih jajan, anak main jajan, sambil ketawa. Subhanallah, malam nih orang kayak begini nih dapat pahala orang yang pergi haji. Aduh, ya Allah, subhanallah. Kayak yang biasa begitu, tetapi mahal di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kayak gitu. Ya segitu aja dah, Pak De, di tauhid.